asal sekolah saya dari SD Negeri 12 Simulatin. Baiklah, di sini saya akan menceritakan salah satu sejarah yang ada di Pulau Simelu. Sejarah tentang Gavaleta Sang Pemuda Batu yang berasal dari Desa Salur, Kecamatan Tepa Barat. Alkisah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, terdapat seorang panglima laut yaitu Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati adalah seorang pahlawan perempuan yang mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, termasuk kerajaan Pahang Malaysia yang mempunyai sasaran dan ingin ditaklukkan Pulau Nias. Karena ketertarikannya dengan Islam, Tengku Banurullah dan pengikutnya berlayar menuju kota Aceh Serambi Mekah. Salah satu yang dibawa oleh Tengku Banurullah dan pengikutnya adalah sebuah Al-Quran tulis tangan sebagai bekal perjalanan agama Islam menuju kota Aceh Serambi Mekah. Namun, dalam perjalanannya, Tengku Banurullah dan pengikutnya tidak sampai ke tujuan. Mereka terdampar di wilayah Tepah, pesisir dari Pulau Ubud. Niat hati ingin memperdalam agama Islam, namun Tengku Banurullah dan pengikutnya mendapati masyarakat mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme. Tengku Banurullah dan pengikutnya mengatur strategi dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Tepah dengan cara memujuk dan mengajak masyarakat di wilayah Tepah bercocok tanam. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu yang dilalui Tengku Banurullah dan pengikutnya, dengan penuh kesabaran dan kegigihan, akhirnya penduduk dengan sendirinya mengikuti ajaran-ajaran yang disiarkan oleh Tengku Banurullah dan pengikutnya. Setelah penduduk di wilayah Tepah sudah memeluk agama Islam dengan baik, kemudian dapat dinikmati hasil dari bercocok tanam. Dibangunlah sebuah masjid sederhana yang terletak di pinggiran jalan Desa Salur. Masjid itu diberi nama Masjid Bagus Salihin. Masjid itu adalah masjid yang tertua di daerah ini. Sebelum Tengku Banurullah meninggal dunia, beliau meminta para pengikutnya agar beliau setelah wafat nanti dimakamkan di atas gunung batu atau batu besar yang tidak jauh dari lokasi masjid. Mendengar ucapan Tengku Banurullah, para pengikutnya balik bertanya, "Bagaimana kami bisa menggali kuburanmu, Tengku?" Tengku Banurullah menjawab, "Nanti ambil sisa air mandi jenazahku dan
siramkan ke batu itu. Dan dengan sendirinya, batu itu akan melunak. Dan para sahabatku mampu untuk menggali kuburan dan membuat liang lahan yang baik untukku. Setelah Tengku Banurullah memberi wasiatnya ke para pengikutnya untuk dimakamkan di atas gunung atau batu besar, tidak lama kemudian setelah Tengku Banurullah meninggal dunia, tepatnya hari Jumat, dan akhirnya kenyataannya para pengikut dari Tengku Banurullah mengikuti pemakaman sesuai yang diminta dengan Tengku Banurullah. Dan disinilah Tengku Banurullah dimakamkan, dan makamnya disebut dengan Bakudo Batu. Dan sampai saat sekarang ini, makam Sang Bakudo Batu masih diingat oleh masyarakat Simelu. Demikian cerita saya. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sebuah pantun. Kalau kancil sedang dikejar, ia lari ke tengah pasar. Kalau kita kecil, rajin belajar, akan pandai di waktu besar. Demikian cerita saya tentang Dovoleta Sang Bakudo Batu. Semoga teman-teman dapat mengingat sejarah-sejarah yang ada